Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, subtema 2, tema 6. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya anak-anak dapat memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 2, subtema 2, tema 6, kita nantinya akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang ragam tarian daerah. Yang kedua, nanti kita akan mencoba mencari gagasan utama. Yang ketiga, nanti anak-anak akan mencari tahu ciri-ciri masa kanak-kanak. Dan yang terakhir, nanti anak-anak dapat mengetahui bagaimana sih ciri-ciri masa pubertas. Nah, untuk mengetahui ini semua, pastikan anak-anak menonton video pembelajaran ini sampai tuntas agar nanti kalian menjadi paham. Oke, kita lanjut. Nah, ada sebuah teks yang berjudul ragam tarian daerah ya. Perhatikan ya anak-anak, Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tradisional atau tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Di sini ada contoh ya, contoh tari ya. Yang pertama ini ada tari pendek dari Bali. Yang sebelahnya tari pendek ada tari kandangan. Tari kandangan ini dari mana? Dari Jawa Barat ya anak-anak. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada tari kelana topeng. Tari kelana topeng ini ternyata tari yang berasal dari Yogyakarta. Dan yang terakhir ada tari remo. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Jadi dalam teks bacaan yang berjudul ragam tarian daerah itu terdapat 3 paragraf ya anak-anak. Yang ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Selanjutnya kita akan mencari gagasan utama pada paragraf yang pertama. Paragraf pertama berbunyi, Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Dan kira-kira gagasan utamanya apa anak-anak?
Coba tebak yuk. Ya, betul. Jawabannya adalah pengertian tari kreasi. Selanjutnya kita akan mencari gagasan utama pada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua berbunyi ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah, tradisional, modern, dan kontemporer. Berarti kira-kira gagasan utamanya apa? Ya, betul. Gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi, ya. Jenis tari kreasi, ya, betul. Kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Kira-kira gagasan utamanya apa ya? Nah, pada paragraf ketiga bunyinya, teksnya adalah bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Berarti kira-kira gagasan pokok atau gagasan utamanya apa ya anak-anak? Coba anak-anak tebak kira-kira apa? Ya, betul. Gagasan pokok atau gagasan utamanya adalah bentuk tari kreasi. Selanjutnya adalah kita akan mengenal tentang contoh tari tunggal. Tari merak, ya. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Sumantri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Tari tunggal apa tadi? Tari tunggal adalah tari yang digerakkan oleh seseorang, ya, yang namanya tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Coba kira-kira ada apa tidak? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Tari merak seperti apa? Tari merak seperti ini, ya. Yaitu ada kostumnya seperti burung merak. Nah, contoh tari tunggal lainnya ada apa tadi? Ada tari pendek, ya, dari Bali, ada tari kandengan dari Jawa Barat, dan tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Nah, itu anak-anak. Jadi kita dapat berlatih, ya, tarian dari daerah manapun, tidak hanya dari daerahmu saja. Kalian dapat berlatih tarian dari Kalimantan, kalian dapat berlatih tarian dari Pulau Sumatera, kalian dapat berlatih tarian dari Pulau Papua. Banyak sekali ya tarian dari Indonesia, ya. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Selanjutnya kita akan membedakan ciri-ciri masa anak laki-laki pada saat anak-anak dan saat pubertas. Tentu jelas berbeda, ya, anak-anak saat masih anak-anak dan setelah pubertas. Saat masih kanak-kanak berarti belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Dan saat masih kanak-kanak tentu suaranya belum membesar. Saat anak-anak juga belum tumbuh jakun dan belum tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Namun berbeda saat pubertas, anak laki-laki sudah mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suaranya berubah menjadi membesar, kemudian sudah mulai tumbuh jakun dan mulai tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Kira-kira anak-anak sudah ada yang mempunyai tanda-tanda pubertas atau belum? Coba cek sendiri, anak-anak. Oke, itulah tadi pembelajaran kedua subtema 2 tema 6. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.